pembelajaran. Mari kita melaksanakan berdoa dulu sesuai keyakinan kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk agenda pertemuan hari ini adalah kegiatan pembelajaran tentang mobilitas sosial. Tetapi sebelum kita memulai, perkenalkan dulu bahwa sehari-hari saya mengaku mata pelajaran IPS. Pada hari ini ada yang beda sedikit, yaitu saya dengan memegang surat keterangan sebagai mahasiswa peserta PPG yang sedang melaksanakan PPL di kelas 8 SMP Negeri 6 1 Atap Beken. Kartunya ini ya. SK dari kampus. Berikutnya untuk memulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semua peserta didik dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Saya presensi dulu ya. Adona Harona, Ahmad Mufid, Dewi Maroa, Hidayah, Ihsan, Khalifah, Laila, Nurhafidin, Miftah, Nabil Maulana, Nafisatul, Niken, Nurhamid, Sarah, Silviana, Winarse, Yogi, Yuyun. Kegiatan pembelajaran hari ini, insya Allah ada kegiatan atau materi yang ingin kita capai atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu antara lain nanti mendeskripsikan tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Yang ketiga, menganalisis tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Yang keempat, itu menganalisis tentang dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari proses mobilitas sosial. Sebelum kita menginjak ke materi inti, sebagai pengantar bahwa pada masyarakat yang dimana kita tinggal sering terjadi perpindahan status sosial seseorang dari status yang satu ke status yang lain.
Nah, seperti contoh misalnya dulu sebuah keluarga berasal dari keluarga petani dengan status sosial yang rendah. Kemudian karena usaha yang sungguh-sungguh menjadi petani sukses, maka akan meningkatkan status sosial keluarga tersebut menjadi petani yang sukses dengan status sosial yang tinggi. Itu salah satu contoh mobilitas sosial yang terjadi di sekitar kita masing-masing. Nah, untuk memperjelas materi pada pembelajaran hari ini, nanti kita akan membuat kelompok kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok ini nanti mendiskusikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelompok pertama tentang pengertian dan bentuk mobilitas sosial, kelompok kedua tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kelompok yang ketiga tentang saluran mobilitas sosial, dan kelompok terakhir atau kelompok 4 tentang apa? Faktor atau dampak-dampak yang diakibatkan dari mobilitas sosial, baik dampak positif maupun dampak negatif. Silakan sekarang berkelompok sesuai anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sana bukunya, kelompok 2, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4. Alat tulisnya sambil dibawa. Dari kearifan kalian masing-masing. Diskusi untuk membahas materi masing-masing kelompok sudah cukup ya? Cukup apa belum? Cukup. Kemudian silakan masing-masing anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok membuat terlebih dahulu. Oke. Yang lain memperhatikan agar bisa mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong: A. Faktor struktural, B. Faktor individu, C. Faktor sosial, D. Faktor ekonomi, E. Faktor politik, F. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat: A. Kemiskinan, B. Diskriminasi. Silakan dari teman-teman yang dari Mbak Duduk boleh mengajukan pertanyaan. Mengapa kemiskinan bisa menghambat mobilitas
mobilitas sosial. Kemiskinan menyebabkan pendidikan seseorang menjadi rendah sehingga akan mengalami kesulitan untuk meraih status sosial yang lebih tinggi. Nyambung jawabannya nggih? Nggih. Di dalam kemiskinan itu biasanya anggota keluarganya mengenyam pendidikan yang rendah sehingga kualitas SDM juga menjadi rendah, status sosialnya juga akan rendah. Ada lagi yang bertanya? Niku kelompok 3 itu. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada. Terima kasih tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kelompok berikutnya silakan maju. Teman lain memperhatikan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili presentasi dari kelompok 3 tentang saluran saluran mobilitas sosial. Contoh pendidikan. Contoh tentang mobilitas pendidikan dari seorang anak dari keluarga miskin yang bersungguh-sungguh dalam belajar dan akhirnya menjadi seorang yang sukses dalam proses belajar dalam menjadi status sosial yang rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi. 2. Organisasi politik. Contoh seorang masyarakat yang mengikuti organisasi dalam bidang politik itu menjadi seorang DPR yang dulunya dari status sosial yang rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi. Dan 3. Organisasi ekonomi. Contoh seorang petani yang seorang petani yang mengerjakan usahanya dengan bersungguh-sungguh ini menjadi seorang petani yang sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga menjadi lebih tinggi dan status sosial rendah menjadi tinggi. 3. 4. Organisasi profesi. Seorang guru biasa yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya ini diangkat menjadi seorang kepala sekolah di sebuah sekolahan dari status sosial yang agak rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi. Ada yang ditanyakan di presentasi kami? Ayo kelompok 4. Kelompok lain boleh bertanya. Kelompok 4 itu. Kelompok 3 tentang saluran-saluran mobilitas sosial tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mengapa pendidikan merupakan contoh dari saluran-saluran mobilitas sosial? Karena pendidikan merupakan sebuah Dulu saya nambahin deh, karena pendidikan itu merupakan sebuah proses seseorang untuk meningkatkan sumber daya manusia, kualitas sumber dayanya menjadi naik, kemudian maka mereka akan melakukan mobilitas sosial dari yang status rendah menjadi status yang lebih tinggi. Itu jawabannya ya? ada lagi. Hasilnya presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Hasilnya sudah lumayan bagus. Agenda berikutnya yaitu nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di buku ini halaman
Halaman 99 itu ada di bawah rangkuman. Dikerjakan di rumah, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Tetapi sebelum proses pembelajaran ini sampai akhir, saya akan menayangkan berbagai macam kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Silakan disimak di bagian. Dari proses pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang mobilitas sosial yang di dalamnya terdapat berbagai macam tema. Yang pertama, pengertian. Boleh disimak sebagai penambahan materi bahwa pengertian mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas vertikal atau tidak sederajat, ada naik, ada turun. Tadi sudah dicontohkan ketika kelompok 3 maju. Vertikalnya itu berarti tadinya status sosialnya rendah menjadi tinggi. Kalau vertikal turun, tadinya status sosial tinggi menjadi rendah. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas horizontal atau sederajat. Perpindahan status sosial seseorang dari status sosial yang sederajat atau sama, tidak naik tidak turun, hanya pindah. Berikutnya faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya antara lain ada faktor struktural, individu, faktor ekonomi, politik, dan akses pendidikan. Faktor penghambatnya antara lain kemiskinan dan diskriminasi. Kemudian saluran-saluran mobilitas sosial melalui pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Tema yang terakhir adalah dampak mobilitas sosial. Dampaknya ada 2, positif dan negatif. Positifnya adalah mendorong seseorang untuk maju, mempercepat keberhasilan sosial, meningkatkan keberhasilan sosial. Dampak negatifnya terjadi. Nah, ini berikutnya latihan soal yang harus kalian kerjakan. Carilah contoh mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas vertikal turun di lingkungan tempat tinggal Anda. Ini tempat tinggal. Kemudian analisislah faktor penyebab yang terjadi pada masing-masing mobilitas tersebut. Penyebab yang terjadi yang menyebabkan mobilitas vertikal turun atau naik. Paham guys? Mengenai tugas yang harus dilakukan? Paham. Pagi hari ini ada pertanyaan nggak? Sudah jelas guys? Tema mobilitas sosial. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai tugas, ada yang ditanyakan? Silakan dicermati tugas, dilaksanakan dengan baik. Hari ini sudah mencapai pada tahap akhir atau penutup, yaitu sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.